Bayi ini kan sibuk nih, ya kan? Itu gimana mengatur antara balancing antara keluarga dengan karir? Dengan sangat susah payah. Kalau ada yang mengatakan bahwa bisa mendapatkan semuanya gitu ya, karir yang bagus, keluarga yang bahagia dan sejahtera dan lain sebagainya dengan mudah, itu omong kosong. Pasti harus kerja keras, harus membuat prioritas, harus mengalokasikan waktu dan harus membuat sistem. Nah, kalau saya lakukan adalah membuat waktu-waktu berkualitas dengan anak. Ada waktu seminggu sekali di mana karena anak saya 3. Ya. Penting sekali bagi saya setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, jadi setiap minggu ada waktu istimewa untuk satu anak. Kita date berdua anak itu. Mau kemana, mau ngapain, oke, serah kamu gitu. Boleh dia yang menentukan dan mereka sangat enjoy sekali. Jadi nggak mereka istimewa, iya. Karena kalau bertiga, kadang-kadang ada yang dominan. Ada anak yang tidak mendapatkan porsi perhatian. Dia akan ikut kakaknya, terutama si bungsu biasanya. Terus omongannya nggak diperhatiin. Ya udah aku ikut aja, terserah kakak gitu. Perlu suaranya harus muncul. Lagi ya? Iya, tiap anak beda-beda. Nah itu contoh-contohnya. Lalu kalau malam saya suka bacain dongeng dari kecil. Bacain cerita. Dan anak itu kadang-kadang yang dibaca itu lagi. Dari kecil banget. Baby. Ya, dari baby udah dibacain cerita gitu. Tapi nanti umur 5 tahun itu aja. Bisa seminggu itu buku yang sama, nggak bosen deh. Enggak, ya udah oke. Sambil dongeng. Nah di dongeng itulah saya menyisipkan nilai-nilai. Nilai berbuat baik, nilai bantu orang lain, nilai tidak boleh pantang menyerah, harus pantang menyerah. Lalu kemudian ya nilai-nilai semua lah. Nilai nggak boleh bohong. Nah, itu semua dari dongeng. Kita karang-karang sendiri. Jadi saya nggak mau harus agak pinter gitu, agak pinter gitu. Caranya gimana gitu. Segala macam karakter kita buat buat-sendiri. Ada hal-hal yang mereka akrab di sekeliling mereka. Nah di sisi lain saya juga dongengin mereka tentang dongeng-dongeng tradisional. Joko Tarub, Joko Tingkir. Saya pernah itu ada beberapa ini dalam seminggu temanya Joko semua. Joko Tingkir, Joko Tarub, Joko Kendil segala macam. Terakhir siapa mah? Jokowi mah. Lucu banget gitu jadi anak-anak. Artinya apa ya? Mereka juga cukup tahu di sekeliling. Tapi kok Joko semua sih mah gitu. Ya Joko itu artinya orang belum menikah nak, orang muda. Aku aja baru tahu. Kan Jaka gitu, pemuda gitu. Biasanya belum menikah namanya Jaka. Nanti kalau udah menikah ganti lagi namanya jadi Ki Ageng atau apa. Nah ini kan budaya-budaya yang kemudian kita tanamkan, tradisi yang kita teruskan gitu. Mereka tahu jadinya gitu. Perubahan apa dari diri Mbak Yeni setelah memiliki putri-putri ini? Dulu tuh mungkin kayak gimana, sekarang pas sudah punya putri tuh apa yang Mbak sekarang rasakan jadi sebagai penakut, wanita? Mbak. Hah, masa sih? Iya, jadi penakut. Kalau dulu kayaknya waktu jadi kerja di koran gitu ya, single, waktu masih single, mau ngeliput daerah konflik mana aja, hayo, langsung berangkat gitu ya. Sampai ibu saya dulu nangis-nangis kalau saya pergi ngeliput ya daerah-daerah yang lagi ada baku tembak lah segala macam gitu. Sekarang boro-boro mikir kesana aja nggak jadi, ntar anak gua gimana gitu, langsung mikir begitu. Jadi lebih kalkulatif, lebih menghitung resiko, dan kemudian yang yang luar biasa menjadi lebih disiplin. Karena kita menjadi leader of the pack, ya kita harus menjadi pemimpin dari rombongan kecil ini. Kalau kitanya sendiri kacau, mereka jauh lebih kacau lagi jadinya. Jadi lebih bertanggung jawab otomatis. Lebih organize sih sekarang. Lebih organize, lebih bisa menghitung dampak, konsekuensi dan lain sebagainya. Dan juga menjadi orang yang lebih jujur menurut saya. Karena anak itu observasinya luar biasa. Kalau kita ngomong A tapi melakukan B, mereka akan menuntut. Mereka akan menuntut gitu. Jadi mau nggak mau kita bilang sama anak-anak jangan lakukan A, ya kita nggak boleh melakukan A. Nah jadi memang punya anak menjadi itu efeknya salah satunya kita menjadi manusia yang lebih baik menurut saya ya, menjadi manusia lebih organize, lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih jujur gitu. Itu salah satu efek positifnya. Nah itu kan mengatur prioritas bersama dengan anak. Nah kalau dengan suami
Oh, kalau suami itu ada tempat istimewanya. Kalau sama suami kebetulan Berapa memang kali seminggu gitu mungkin ngedate berdua? iya, kita sering sama saya dengan suami itu memang saya beruntung kita punya frekuensi yang sama, kita bisa jadi tempat curhat masing-masing, apa namanya, dia sahabat saya dan saya sahabat dia. Saya ngerasa begitu, kita berdua ngerasa begitu. Jadi mau cerita apa aja bisa. Nah kadang-kadang kita date-nya tuh dulu suka nonton gitu ya. Sekarang nonton berdua di rumah kan udah bisa pakai YouTube segala macam. Nah kalau enggak kita naik motor keliling-keliling berdua aja, iya? keliling-keliling sini orang-orang sini udah biasa malam-malam berdua ngapain ngobrol tuh. Ambil naik motor gitu, sambil rangkulan, ambil ngobrol kan enak tuh Mbak. Oh, kayak pacaran lagi. Iya, terus mampir ke Gultik lah, kemana gitu-gitu lah. Oh iya? Senangnya begitu. Jadi ya itu upaya-upaya kami untuk terus mempertahankan komunikasi dan kemesraan, ya penting sekali. Nah dengan suami kita berkeluarga itu memang dari awal sudah punya komitmen. Ini kita mau ngapain sih? Jadi nggak cuma sekedar menikah, tapi menikah itu untuk tujuan apa? Nah, goalsnya apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, suami adalah pendukung terbaik saya adalah pendukung terbaik suami. Mendukung bukan berarti hanya memberikan hal-hal yang baik, tapi juga mengkritisi. Nah, saya kalau yang lainnya mungkin dibilang, oh bagus gini-gini. Kalau suami, aduh dikritisinya A, B, C, D, E, F. Kadang-kadang juga, gitu ya. Nah, tetapi saya mengapresiasi sikap semacam itu. Karena datangnya dari niatan untuk menjaga. Nah, kita saling ngingetin. Iya. Nah, dari saling curhat ini Mbak Yeni, kan Mas Dori kan juga dari Gerindra, Mbak sendiri dari PKBIB. Iya. Itu sering nggak tuh curhat atau bertukar pikiran masalah prinsip politik mungkin atau perbedaan pandangan gitu? Nggak juga ya, karena kehebatan politik di Indonesia menurut saya soal nilai itu tidak terlalu berbeda jauh. Ya, kayak Mas Bowo ya, Pak Prabowo menurut saya kenal dekat dengan beliau juga. Dan orangnya prinsip-prinsip nilainya nggak beda jauh dengan Pak Jokowi yang setahu saya gitu. Jadi memang dalam beberapa langkah politik, strategi-strategi politik bisa sangat berbeda. Tapi prinsipnya bisa sama. Ada beberapa titik temu prinsip. Nah kita fokus ke sana soal prinsip saja. Strateginya beda silakan saja. Nah boleh berantem soal strategi. Menurut saya nggak bagus nih gini. Nah tapi suami saya memang sekarang sudah nggak aktif lagi di partai. Sekarang dia aktifnya di Ansor. Tapi dia lebih memilih untuk terjun ke dunia usaha, ke dunia bisnis. Jadi dia lebih banyak ngurusin waktunya ke arah sana, dunia kreatif dan lain sebagainya. Jadi bagus juga ya. Jadi kita saling melengkapi, kira-kira gitu. Dan untuk politik dia sudah bilang dari awal udah ngomong kamu aja deh, jangan aku, kamu yang di depan layar, aku yang bantu di belakang layar. Makanya saya bersyukur, beruntung punya suami yang tidak menuntut. Bukan cuma nggak menuntut, sangat super mendukung. Dan dia ngingetin karena sebelum saya pidato gitu, dia bilang temanya gini aja nih, kamu bagusnya begini. Nah ada beberapa speech saya yang kalau ini dulu sama dia, dikoreksi dulu sama dia memang jadinya lebih bagus. Tapi dalam proses koreksi itu yang bikin stres. Karena jam 2 malam dia bilang mana draftnya gini. Ini salah, ini jelek, ini gini. Jam 2 malam mesti bikin lagi baru. Nah gitu, kadang-kadang stresnya di situ ya. Tapi memang menurut saya ini bagus karena apa? Perspektif orang luar itu kadang memang lebih objektif. Betul. Nah itulah yang orang luar dan tahu kita dan bisa menjaga kita. Nah itu penting jadinya.